merasa dirinya tinggi, namun ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan iman, takwa serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, dosa dan maksiat akan mendatangkan berbagai macam keburukan bagi hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da'a wad-Dawa menyebutkan 51 dampak keburukan yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita akan sebutkan 5 di antaranya. Yang pertama, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Karena kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan urusannya mudah. Maka orang-orang yang keluar dari ketakwaan, berbuat dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan persulit rizkinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya sulit. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, ketika rizki kita terasa sempit, apa yang kita harapkan, usaha yang kita lakukan hasilnya jauh di bawah target, maka jangan hanya mengevaluasi kinerja kita, marilah kita evaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuliakan hamba-hambanya yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a."
Barang siapa menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya seluruh kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, barang siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun manusia hendak menghinakannya, ia tetap mulia di hadapan manusia. Kita lihat di dalam sirah nabawiyah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicemooh, dicaci, dimaki oleh orang-orang kafir Quraisy. Nama baiknya dicemarkan. Namun ketika rombongan dagang kafir Quraisy pergi ke Syam, mereka dipanggil oleh Kaisar Romawi Heraklius. Kaisar tersebut bertanya kepada rombongan ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan, bagaimana tentang pemuda yang mengaku nabi di negeri kalian? Maka lisan-lisan mereka tidak mampu berbohong. Mereka menyebutkan akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Makkah pun, tatkala mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kabar, terhadap berita selain berita tentang agama Islam, dan mereka lebih percaya untuk menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding menitipkannya kepada sesama mereka. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya mulia, merasa dirinya tinggi, namun ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hinakan dia. Meskipun dia berusaha dengan berbagai fasilitas yang dia miliki, ia ingin memuliakan dirinya. Kita lihat bagaimana kisah Namrud, seorang raja kafir yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, menjadi raja berkuasa selama 400 tahun. Namun ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan dia. Kekuatan, kekayaan yang dia miliki tidak mampu menghilangkan dia dari kehinaan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan hidungnya kemasukan seekor nyamuk, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari. Dokter-dokternya tidak mampu mengeluarkan nyamuk tersebut. Dia pun memukul-mukul kepalanya dengan memakai sandal, bahkan dengan palu. Selama 400 tahun hidup seperti itu, yang akhirnya dia mati. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa memuliakannya. Yang ketiga, maksiat menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benteng dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba. Maka ketika seorang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah keluar dari benteng penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbagai makhluk bisa mengganggunya. Bahkan makhluk-makhluk yang menjadi di bawah kekuasaannya dan tanggung jawabnya. Di antara salaf mengatakan, ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku rasakan sikap yang beda pada istriku dan perbedaan tingkah laku pada hewan tungganganku. Mengapa mereka bisa mengetahui sedetail itu? Karena maksiat mereka sedikit, sehingga musibah apapun yang menimpa mereka, mereka tahu ini dari arah mana, dari dosa apa yang mereka lakukan. Berbeda dengan kita. Saking banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak tahu lagi dari dosa apa yang kita lakukan.
Lebih parah dari itu, kita masih merasa suci, merasa tidak bersalah, mengatakan dalam hati, mengapa aku ditimpa musibah seperti ini? Apa dosa saya? Apa salah saya? Padahal dosa dan kesalahan kita teramat banyak. Yang keempat, kemaksiatan menyebabkan pelakunya asing di antara orang-orang baik. Dia kesulitan bergaul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh pun merasa enggan berkawan dengannya. Dengan adanya jarak demikian, maka dia semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada tingkat yang akut, pelaku maksiat merasa asing terhadap dirinya sendiri. Karena sejatinya kemaksiatan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka semakin banyak orang berbuat maksiat, maka dia akan menjadi asing, bahkan dia merasa asing terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, kemaksiatan menyebabkan petaka tidak hanya terhadap pelakunya, namun juga kepada makhluk hidup di sekitarnya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang saleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza kathural khabas." Iya, jika banyak tersebar perbuatan keji. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, burung hubara, burung yang panjang lehernya, bisa mati di sarangnya disebabkan kezaliman orang yang berbuat zalim. Maka perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia berdampak buruk kepada alam di sekitarnya. Terhadap hewan-hewan yang tidak berdosa, terlebih lagi kepada sesama manusia yang juga terjatuh pada kemaksiatan yang sama. Oleh karena itu, seluruh hewan, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, sampai pun semut yang ada di sarangnya, dan ikan yang ada di dasar lautan, melaknati pelaku-pelaku maksiat. Sebaliknya, mereka mendoakan kebaikan kepada orang-orang baik dan yang mengajak kepada kebaikan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya mencegah, melarang pelaku maksiat berbuat maksiat, namun ia juga merupakan penjagaan terhadap kelestarian alam di sekitar kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita pun sadar bahwa setiap musibah yang menimpa kita tiada lain adalah dari ulah-ulah kita. Maka tidak ada jalan keluar dari setiap musibah dan petaka ini kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, "Ma nazalal bala'u illa bidzamb wa ma rufi'a illa bistighfar." Tidaklah turun bala kecuali disebabkan karena dosa, dan tidak terangkat ia kecuali dengan taubat. Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin ke agamanya yang benar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat berbagai bencana dan bala yang menimpa negeri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.